pagi teman-teman. Yang pagi titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilmah warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Bang Jan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan obrolan kita yang kali ini kita langsung ke dissolving ego ya. Nanti breaking the habit-nya kita lanjut lagi kapan-kapan. Kita habisin dulu nih dissolving ego. Evolusi spiritual adalah konsekuensi otomatis dari menyaksikan pikiran dan kecenderungannya sebagai itu ya. Dari sudut pandang umum, paradigma konteks dan bukannya konten. Jadi kita melihat konteks, bukan lagi konten. Jadi evolusi spiritual itu kalau kita fokus pada konteks, bukan pada konten. Alih-alih mencoba memaksakan perubahan, ini biasanya kita nih ya, yang dibutuhkan hanya mengizinkan keilahian melakukannya dengan memasrahkan semua kendali, penolakan, dan ilusi untung rugi. Tidak perlu menghancurkan atau menyerang ilusi. Karena biarkan semua itu luruh. Luruh itu apa ya? Kayak meleleh dengan sendirinya kan? Ya ini sendiri. Jadi dia biarkan dia luruh ya. Lenyap dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari hadirnya kebenaran. Seperti itu. Nah, cuma memang ini istilah Hawking itu mari fokus pada konteks kan gitu ya. Fokus pada konteks. Dan kalau kita mempelajari konteks itu nanti ketemunya itu hanya satu kalimat nafi isbat ya. Jadi setelah kita pelajari konteks kesayaan ini, setelah saya pelajari itu, oh iya ini ujung-ujungnya ini hanya ada S besar atau S kecil gitu. Ujung dari konteks itu. S kecil berarti kesayaan itu telah diisbatkan pada konten, menafikan yang hak. Ya kan? Itu ujungnya itu. Ujung dari, kalau kita meneliti konteks, itu cuma dua ini ujungnya. Ketemu kepalsuan dan kebenaran. Ya. Kalau kita kepalsuan dan kebenaran. Atau ketemu force yang lemah dan ketemu yang kuat, power gitu. Semua force itu pasti kesayaan itu telah disebutkan pada konten. Pada konten. Maka solusinya memang ya kalau persoalannya itu adalah hanya soal kesayaan yang telah disebutkan pada konten, maka solusinya adalah menafikan konten, mengisbatkan yang hak. Kan itu aja solusinya tuh. Nggak ribet. Untuk mengetahui konten apa yang telah kita isbat, telah tempat kita mengisbatkan diri, ya itu yang mahal tuh.
Jadi tidak sembarang kemudian kita ngucap, enggak, harus tahu. Harus tahu konten di mana kedirian itu telah diisbatkan ya. Jadi itu rahmat Tuhan itu kita sadar salah. Ya kan? Nah, kita kan biasanya ini langsung ngegas nafi isbatnya. Jadi masih bunyi-bunyian. Belum nafi isbat yang bersifat metodologi. Ya kan? Masih bacaan. Jadi nafi isbatnya itu masih sebuah bentuk bunyi. Ya, nama dan bentuk dan nama, ya kan? Belum sadar di mana ruang itu. Di mana ruang untuk ruang penafikan itu, di mana ruang untuk pengisbatan itu nggak tahu dia. Ya, makanya kurang ya nggak ada gunanya secara metodologi gitu. Kalau ngomong pahala itu ya udah pasti ada pahalanya lah. Tapi secara metodologi itu nggak ada gunanya. Karena nggak ngerti ruang nafinya di mana, ruang isbatnya di mana. Nggak ngerti dia. Harus tahu di mana ruang nafinya, di mana ruang isbatnya. Nah, itu secara metodologi kan harus begitu. Ya kan? Jadi mari ini kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan pemahaman nafi isbat sebagai metodologi. Dan itu berarti harus sadar ruangnya. Makanya penting mempelajari dimensi-dimensi kesadaran itu. Dimensi ketiga, dimensi keempat, itu harus betul-betul mampu diidentifikasi. Karena di sanalah akan menjadi ruang untuk yang akan dinafikan. Dan harus tahu juga dimensi untuk mengisbatkan itu di mana. Ya kan? Pelaksana iman itu juga pernah jiwa ketika proses itu dilakukan. Ibarat ya 10 tasbih putus, nggak sadar gitu. Ikut kegelapan dalam rutinitas. Gelap rutinitas. Tidak tahu apa ya. Kalau doanya istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minad dolimin. Dolimnya itu di mana nggak tahu ruangnya gitu. Kasih dolim, yes, dia nggak ngerti aku, ya kan? Si dolimnya itu nggak diidentifikasi gitu. Jadi la ilaha illallahnya tidak menyentuh, tidak melarutkan si dolim karena tidak mampu diidentifikasi, ya kan? Antas subhanakanya juga itu tidak tahu di mana, di ruang mana dia itu. Suci dari di dimensi keberapa itu juga belum tahu gitu. Jadi hanya bunyi-bunyian, hanya bunyi dan bahasa biasa aja, ya kan? Hanya biasa, hanya rutinitas. Nah, itu berbahaya. Itu salah satu bentuk kegelapan. Itu rutinitas itu kegelapan yang paling dia mekanis. Itu kalau di ini ya, kalau dalam penggambaran Nabi Yunus itu kegelapan dalam perut ikan, ya kan? Kegelapan yang bersifat mekanis. Kan tiga kegelapan tuh. Kegelapan malam itu berarti posisionalitas. Kegelapan laut itu berarti kausalitas. Kegelapan dalam perut ikan itu rutinitas tuh. Jadi harus bisa itu keluar dari kegelapan pada perut ikan gitu ya. Biar la ilaha illallahnya itu bukan sekedar mekanis biasa gitu. Kan mekanis. Itu penting. Itu penting. Jadi biar kita sebagai metodologi dia harus jelas, semuanya harus jelas. Tidak bisa tidak bisa itu ya hanya bahasa saja gitu. Dia harus
Jadi kegelapan itu 3 memang. Posisionalitas, kausalitas, rutinitas. Kalau itu nggak dikenali, selesai dia. Berarti dia belum ilallah. Jadi untuk menafikan akar kedirian yang palsu, itu kan dia harus ilallah dulu. Ilallah itulah yang mengetahui kepalsuan kan. Jadi kalau nggak ilallah itu gimana? Kepalsuan itu tidak teridentifikasi, tidak terkenali. Itu kalau kamu Quran Hakim, kita gagal memahami paradigma konteks. Kita hanya fokus pada kontennya gitu. Jadi ini memang cara berpikirnya ini harus dirombak total gitu ya. Harus dirombak total dan dibiasakan berdiri pada konteks. Bukan kontennya saja gitu. Bukan rutinitas. Bahaya kalau rutinitas tuh. Jumud nanti. Itu masuk perut ikan nanti. Itu nanti dicerna sama ini nanti. Nanti jadi bahan, jadi makanannya ikan. Jadi makanannya ikan gitu ya. Rutinitas saja gitu. Zikir jangan sampai rutinitas. Sholat jangan sampai itu kegelapan dalam perut ikan. Kegelapan dalam perut ikan. Dan itu termasuk dolim ya bentuk. Dolim itu kan kita terus-menerus memperagakan kepalsuan, kegelapan, tapi kita nggak sadar. Itu dolim kan gitu. Dolim. Terus-menerus memperagakan kegelapan. Tanpa sadar gitu. Maka kemudian orang-orang dolim itu yang dibutuhkan tuh rahmat Tuhan untuk menyadari kegelapannya ini gitu loh. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa yang dolim. Rahmat Tuhan. Jadi rahmat Tuhan itu kemudian menyinari dan dia akhirnya ngeh, oh ini aku gelap ya. Gelap. Nah, itu sudah situ mulai perubahan tuh. Ya, dia masuk dalam rahmat Tuhan. Kemudian akhirnya kedoliman itu dia bilang stop. Nah, dia bisa stop. Nah, seperti itu. Kadang-kadang itu juga orang sudah tidak mau menerima rahmat Tuhan. Ah, gini aja aku. Ya sudah, kalau kata Tuhan, kalau begitu, kamu kekal di dalamnya. Kalau rahmatku kamu tolak, kamu kekal di dalamnya. Kan begitu dialektikanya Quran tuh kan. Dan itu bukan hukuman ya. Itu adalah kenyataan gitu. Kenyataan. Jadi Tuhan kok kejam banget. Ya enggak begitu. Itu bukan hukuman, tapi itu kenyataan karena kamu tidak mau menerima rahmat Tuhan, tidak mau mengidentifikasi kedoliman itu gitu. Ya kan? Tidak mau. Itu berat itu kalau rahmat Tuhan sudah. Dan rahmat Tuhan itu sebelum sekarat itu masih bisa kita terima. Tapi kalau setelah sekarat itu udah nggak bisa boro-boro mau mikir melarutkan kepalsuan. Hidup aja itu udah tinggal putus-putus napasnya kan. Iya, udah nggak kuat. Itu yang disebut dengan su'ul khatimah ya, su'ul khatimah. Ya gimana? Jangankan napas di leher. Kita demam aja itu udah nggak mau identifikasi kok. Demam, udah nggak mau identifikasi kan. Tidak mau lagi mengidentifikasi rahmat Tuhan. Yang terbayang itu hanya apotik. Oh iya ini. Ya. Apalagi kalau sudah napas sisa di leher kan. Napas saja masih penuh, hanya demam aja, udah nggak bisa identifikasi dia. Apalagi napas tinggal di leher gitu ya. Itu yang paling penting ya, paling penting. Jadi ini mari kita fokus pada konteks.
Artinya fokus pada level kesadaran. Konteks ini kan level kesadaran kan. Di situ nanti kemudian tiap orang itu berbeda-beda. Jadi belajar kesadaran itu sebenarnya belajar mengenali kehadiran dirinya itu di konteks berapa ini. Lalu kalau di konteks itu kenyataan yang tersaksikan apa? Kan gitu aja itu ya. Kenyataan yang tersaksikan itu apa? Ya udah tinggal ditulis. Jadi tidak boleh berbahasa sebelum melakukan identifikasi gitu. Nah ini kita terbiasa, termasuk berdoa mungkin itu hanya kebiasaan berbahasa tanpa identifikasi. Hanya kebiasaan berbahasa tanpa identifikasi gitu. Nah, itu terjebak dalam perut ikan laki. Dia menggali kubur sendiri. Yaitu terjebak dalam rutinitas laki itu termasuk kegelapan dalam perut ikan. Harus keluar dulu. Nanti baru sadar kegelapan dalam laut. Harus keluar lagi. Baru sadar kegelapan dari posisionalitas. Itu kalau sudah keluar dari laut. Keluar dari perut ikan aja belum. Ya kan? Keluar dari perut ikan aja belum kita ini. Ya kan? Keluar dari laut aja belum. Apalagi keluar dari posisionalitas. Menurut saya, orang barat itu sekarang mereka itu sudah mampu keluar dari perut ikan. Sejak Renaissance itu mereka nggak mau lagi ikut-ikutan. Udah, kita pisahkan saja agama dengan sains. Itu keluar dari perut ikan. Akhirnya mereka membuat kausalitas. Sekarang, dengan adanya kuantum, mereka sudah keluar dari kausalitas linier. Sudah keluar dari kegelapan, sudah keluar dari kegelapan laut itu kan, kausalitas. Ini sekarang mereka tinggal sebentar lagi keluar dari posisionalitas. Tinggal nunggu ilallah, selesai itu. Kita masih dalam perut ikan. Baru kita mau menawarkan sanad ilallah kepada mereka yang nggak laku. Kamu aja dalam perut ikan menawarin sanad. Apa-apaan. Jadi ini yang harus menawarkan sanad ilallah kepada orang barat itu harus yang sudah mengetahui kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Jangan sampai yang menawarkan sanad itu, dia masih hidup dalam kegelapan ikan, ditertawain sama orang barat. Penipu ini orang ini. Penipu. Itu yang terjadi nih hari ini kan. Yang terjadi kita membawa agama dalam kegelapan. Orang penipu nih. Penipu palsu ini katanya. Palsu. Nah ini hati-hati kita ini ya. Hati-hati orang barat itu sudah mau keluar dari kegelapan malam. Hati-hati. Mereka sudah sampai itu udah mau sampai mereka. Itu ada Hawking itu mampu keluar dari kegelapan malam. Ada Bruce Lipton itu sudah mampu keluar dari kegelapan malam. Ilmuwan, tapi belum tahu apa sih sebenarnya yang terjadi ini kan. Mereka belum merumuskan kenapa kita jatuh ke dalam ikan, perut ikan. Kenapa jatuh dalam laut. Kenapa jatuh dalam kegelapan malam. Belum dirumuskan. Nah, kita bantu rumuskan. Itu karena salah mengisbatkan kesayaan gitu aja bos. Walah, mereka belum mereka masih istilahnya itu masih ngaso dulu. Masih ngaso. Yang penting sudah mampu keluar dari kegelapan malam dengan adanya kuantum. Makanya mereka sudah sadar dengan kesadaran murni, pure consciousness. Pure consciousness. Sudah pure consciousness itu berarti sudah mampu keluar dari kegelapan malam. Kegelapan dalam semesta itu kan, sudah mampu mereka.
Nah, kita hati-hati ya. Ngawarin sanad, kita dilihat loh. Ih, dalam perut ikan orang ini. Loh, ini masih dalam air laut ini ya. Masih terombang-ambing hidupnya. Pasang ikut pasang, surut ikut surut gitu kan. Nggak mau dia. Nggak mau dia gitu ya. Jadi ini memang hati-hati ini kita membawa agama ini tidak boleh dibawa dengan modal seadanya. Tidak bisa. Sifat Nabi itu fatona. Fatona itu argumentatif, logis, rasional. Hujahnya itu kuat gitu. Tak bisa terbantahkan. Rasional itu aljabarnya itu memaksa. Mau nggak mau harus mengangguk secara universal gitu kan. Jangan pakai ancaman neraka. Jangan pakai ancaman gitu. Membawa kabar gembira ya kan. Yang kokoh itu tak terbantahkan, kan nggak bisa mundur dimakan ikan. Gitu ya. Jadi ini terutama kita ini kan apa ya, negara yang terkenal paling religius tapi tidak spiritual, kan begitu penelitiannya itu. Jadi itu religius tetapi tidak spiritual, berarti itu religius dalam perut ikan. Religious teori. Kegelapan di alam kondomia, ini dia ya. Nah, oke ini hati-hati nih, hati-hati. Jadi agama ini jangan sampai rusak karena jiwa kita yang sembrono, ya kan? Kan rusaknya agama itu kan kata Nabi karena umatnya sendiri kan. Karena sembrono itu gitu. Nggak ngerti kegelapan. Tapi bawa-bawa ayat. Itu kan repot itu kita. Iya kan? Repot. Dan itu untuk mengakhiri kegelapan semua ini, ayo fokus teliti konteks. Nanti pasti ketemu. Semua akan ketemu la ilaha illallah itu kalimatul haq. Karena semua konteks penderitaan itu konteks pengisbatan kepada yang batil. Semua pencerahan itu karena pengisbatan kepada yang hak. Itu aja itu intinya. Ajaran pencerahan itu. Ya, hanya saja selama ini memang kita wiridnya masih dalam perut ikan. Itu pun wiridnya tidak punya kekuatan. Tidak mampu mengeluarkan dirinya dalam perut ikan, tapi juga nggak bisa dikunyah sama ikan gitu. Pencernaan, ya gitu. Jadi nggak bisa dikunyah juga sama ikan, tapi nggak bisa keluar juga gitu kan. Tapi ikan juga nggak bisa matiin gitu. Ini gimana sih? Kayaknya saya makan karet nih katanya ikan. Enggak, ikan kamu makan saya, tapi saya ini rutinitas la ilaha illallah gitu. Akhirnya apa? Ya dalam perut ikan miskinnya lama aja. Ya kan, miskinnya lama, susahnya lama. Nggak mati sih. Iya. Nggak murtad juga tapi ya benar. Ya nggak murtad juga tapi ya dalam perut ikan nggak bisa keluar. Akhirnya normalisasi kegelapan dalam perut ikan. Ya kan? Nah ini kita harus lebih banyak lagi mengkaji ini istighfarnya Nabi Yunus. Istighfarnya Nabi Yunus. Ini sebenarnya nggak usah dimasukkan ini kategori, ini pelajaran agama Islam, enggak, ini pencerahan kok ini. Nggak usah lagi kategori teologis dulu lah. Ya kan? Wong pertanyaan what am I itu kan prateologis, praideologis, nggak usah dulu. Nggak usah takut. Saya aja itu belajar pencerahan itu ya, saya nggak peduli agamanya apa. Yang jelas kepalsuan kebenaran itu jelas kok. Ya kan? Nggak peduli agamanya apa itu saya. Maksudnya nggak peduli agamanya itu nggak peduli teologisnya gitu. Ya kan? Ngapain aku takut sama teologis? Itu kategori pikiran. Dari kecil memang kita ya baca Injil, baca aja gitu. Ya dari kecil baca Injil gitu. Kalau jiwanya bisa membedakan kebenaran kepalsuan, tahu semua gitu. Termasuk ya baca-baca tafsir itu, bisa tafsir Quran.
wah ini kurang tepat ini kan, misalnya gitu. Ya kan? Kita bisa mengkonfirmasi kebenaran dan kepalsuan itu. Kan jelas, ya kan? Kan jelas. Tapi terlalu banyak takut. Megang buku filsafat aja, nanti sesat. Megang kitab agama lain aja, udah kamu sesat gitu. Kayak gitu-gitu. Padahal belum dibaca itu. Boro-boro dibaca, beli aja juga nggak mampu itu. Jadi kita ini, ya memang dalam kegelapan tuh ya repot ya. Kegelapan ini repot. Dan ini sebaiknya memang ya harus transendensi lah ya. Jadi transendensi itu untuk menyambut rahmat Tuhan gitu ya. Kita ini memang kebanyakan menolak rahmat Tuhan dengan alasan budaya. Lah itu kan yang sejak awal agama bilang, itu saya perangi kan. Saya perangi. Orang-orang yang melanggengkan kegelapan dalam kehidupannya gitu. Oke, ya itu dulu pagi ini. Jadi ini yang apalagi yang petugas pembawa sanad itu nggak boleh, dia tidak ngerti kegelapannya itu gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kita di SMI ditertawa sinis sama orang, kasihan orang ini. Nawarin jalan ke surga dalam perut ikan aja dia belum keluar gitu. Dalam hatinya gitu. Tapi biar nggak ngamuk udah ya yes doang. Soalnya kita ini pede amat gitu kan. Terlalu pede tapi nggak punya ilmu. Pede gitu ya. Makanya ini mesti kita tingkatkan sebagai metodologi. Metodologi itu harus tahu tempat-tempatnya. Identifikasi ruang-ruang itu di mana. Ruang kegelapan itu mana. Kegelapan dalam perut ikan itu yang mana pada diriku. Ya. Sekali tahu, udah lingkari dia. Oke kau ya. Ini suara rahmat Tuhan tuh hadir. Bisa tahu kegelapan dalam perut ikannya. Kegelapan malam itu apa? Kausalitas gitu ya. Pasang, suruh. Kausalitas kan gitu ya. Pasang, suruh. Sebab akibat itu kan. Jadi kalau tergantung bulan itu, sebab akibat itu kan. Tergantung posisi bulan dan matahari. Kalau malam itu tergantung posisi bumi. Ya kan, itu posisionalitasnya. Gitu. Oke lah, itu dulu pagi ini ya. Itu dulu. Dan ini perlu dicatat. Mari kita teliti konteks-konteks. Sudah ada peta kesadaran. Coba teliti konteksnya. Nanti ketemu itu, seluruh dualitas itu karena diri telah disebatkan pada yang batil. Gitu ya, Mas Jamim ya. Oke. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansor, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah daftar tapping call hearing, nanti malam insya Allah kita ada kelas ya. Diri dalam perut ikan, nggak bisa ikut Zoom. Bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.